Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajaran mengenai memahami puisi rakyat. Setelah sebelumnya kita sudah memahami secara menyimak maupun membaca. Nah, sekarang memahami struktur dari puisi rakyat itu sendiri. Nah, dalam hal ini Pak Jul akan pertama adalah memahami struktur gurindam. Ya, di sini diberikan sebuah gurindam. Ada contohnya ya di atas ini. Ada 2 baris dalam 1 bait. Kan seperti ini. Temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Barang siapa rajin sholat, maka hidupnya akan selamat. Nah, kita identifikasi mengenai struktur dan ciri-ciri gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 2 baris. Clear ya? Ini ada bait 1, bait 2, bait 3, bait 4, bait 5. Ada 5 bait. Setiap bait isinya 2 baris. Benar. Tiap baris memiliki 2 suku kata. 10 sampai 14 suku kata. Maksudnya apa? Coba kita pecah. Barang. Sebentar Pak Jul beri ilustrasi. 10 sampai 14 kata ya. Oh, kata. Ini sebenarnya kata atau suku kata ya? Ini mestinya suku kata ini. Masa 10 sampai 14 suku kata? Kalau ini kan kurang tentunya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Tiap baris memiliki 10, 14 kata. Tapi kalau suku kata itu tepat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita pecah ini suku katanya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Mestinya itu. Kalau 10 sampai 14 kata ini semuanya kurang. Ini enggak ada 10 kata. Satu barisnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya kurang dari 10. Ini mestinya tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Kemudian yang C, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Oke, clear ya. Ini kan bisa dilihat langsung dari kalimat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AAA, BBBB, CCCC, dan seterusnya. Maksudnya persajakan itu seperti ini. Ini kan akhirannya A, 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 A. Nah, itu yang namanya rima. Seperti itu. Kemudian yang E, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Maka hidupnya menjadi berkah. Pasti akan disiksa di akhirat. Akan menuntun ke perbuatan maksiat. Maka hidupnya akan selamat. Temukan apa yang dimaksud maksiat. Nah, benar. Berarti semuanya termaktub di dalam baris kedua mengenai isi atau maksud dari gurindam. Kemudian yang F, isi gurindam secara umum berupa nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah. Itu sudah clear ya, ada di dalam gurindam itu sendiri. Oke, kita sekarang latihannya untuk kegiatan kelima. Bagaimana menulis gurindam. Sebenarnya kita tidak menulis ya, kita memahami saja. Kita mulai. Gurindam memiliki bait. Itu sesuai. Setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik, itu sesuai. Setiap larik jumlah suku kata antara 10 sampai 14. Nah, ini Pak Jul yang kacaunya di sini nih. Kalau di kata suku kata tadi 10 sampai 14 ini mestinya sesuai jawabannya. Tapi realitanya tiap baris memiliki 10 sampai 14 kata. Ini semuanya tidak ada, sebaris itu tidak ada yang memiliki 10 sampai 14 kata. Semuanya kurang dari 10 kata. Nah, ini perlu
penjelasan lebih lanjut ya ini. Ini mungkin bisa untuk masukan bagi penulis. Apakah benar 10-14 kata atau 10-14 suku kata? Kalau 10-14 kata, ini semuanya bukan gurindam berarti. Karena tidak memenuhi ini. Karena kurang dari 10. Seperti itu. Jadi nomor 3 ini Pak Jul tinggalkan ya. Bersaja AB-AB itu jelas tidak sesuai. AB-AB itu mestinya pantun. Hubungan larik dan 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk. Kalimat yang namanya kalimat majemuk itu biasanya kalimat yang saling berhubungan. Ya, kata kuncinya. Kalimat majemuk itu mesti kalimat yang saling berhubungan. Bisa berhubungan setara, bisa berlawanan, bisa sebab akibat. Nah, intinya terdiri dari 2 kalimat. Karena kalimatnya kan larik 1 dan larik 2 membentuk kalimat majemuk, berarti pernyataan tersebut sesuai. Kalimat majemuk biasanya bersifat sebab akibat. Itu juga sesuai. Ini kalimat majemuk dalam gurindam ya. Karena pokok pembicaraannya adalah gurindam. Jadi kalau kalimat majemuknya bersifat sebab akibat itu benar. 7. Larik 1 dan 2 tidak ada hubungannya, itu tidak sesuai, jelas ya. Bersaja AA itu jelas sesuai. Kita masuk ke yang memahami. Berikut ini terdapat gurindam yang belum lengkap. Lengkapilah bait gurindam berikut dengan memilih pasangan yang sesuai. Nah, caranya apa? Lihat suku rimanya yang terakhir. Ya. Carilah olehmu akan sahabat. Yang akhirannya at mana? Yang dapat dijadikan obat. Nah, berarti 1 B. 2. Carilah olehmu akan guru. Cari yang akhiran U. Maka jawabannya adalah yang akhiran U itu ada ini F dan H. Carilah olehmu akan guru yang bisa memberitahu tiap seteru. Yang dapat bisa memberi nasihat setiap kali berselisih. Berarti 2 adalah H. 3. Carilah olehmu akan kawan. Cari yang akhirannya an. Berarti jelas A. Pilih segala orang yang setiawan. Carilah olehmu akan kawan. Pilih orang yang setia kawan. Maksudnya seperti itu. Jadi 3A. 4. Apabila banyak berkata-kata, rimanya ta. Kita cari. Atau A yang akhirnya A. Nah, disitulah jalan masuk dusta. Orang banyak ngomong itu mestinya biasanya banyak berbohong. Itu artinya. Jadi 4 adalah C. Selanjutnya, apabila anak tidak dilatih, nah akhirnya tih. Jika besar nanti bapaknya letih. Nah, berarti itu maksudnya dari kecil itu anak itu mestinya dikenalkan dengan pekerjaan atau suka membantu orang tua. Agar apa? Agar kelak kalau dewasa orang tuanya tidak capek, tidak merepotkan orang tuanya. Seperti itu. Jadi 5D. 6. Itulah tanda dirinya kurang. Berarti ang. Nah, yang E berarti. Yang E. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Ini biasanya orang mencela itu suka menghina itu biasanya orang yang suka menghina itu biasanya kemampuannya 0, kosong. Sama aja. Audiennya pendengarnya Pak Jul itu kalau yang biasanya hanya nyari jawaban di channelnya Pak Jul itu kalau misalkan salah ya terus langsung mencela. Salah. Itu masih ada itu. Pak Jul tidak hapus sengaja, tidak hapus sebagai sebuah pembelajaran.
Ini loh contoh anak yang suka mencela orang itu seperti ini. Tidak tahu terima kasih itu seperti ini. Yang bisanya hanya tong kosong berbunyi nyaring. Makanya kan komentar-komentar yang kira-kira tidak mengenakan itu sengaja Pak Jul tidak hapus. Biar untuk pembelajaran, biar nanti publik yang menilai. Biar orang itu yang menilai. Oh, yang namanya ini, akunya ini, itu omongannya kasar, tidak menghargai, seperti itu. Kita lanjutkan ke yang 7 ya. Sia-sia sajalah umur. Berarti yang mana ini? Tidur ya mestinya. Apabila orang banyak tidur, sia sajalah umur. Jadi orang itu jangan banyak tidur. Masa orang hidup tujuannya hanya tidur? Nah, itu nanti akan sia-sia. 8. Lekaslah orang sekalian gusar. Nah, berarti apabila perkataan sangat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Maksudnya apa? Kalau biasanya kita mendengar orang berkata kasar, itu umumnya akan membuat orang menghindar, berusaha menghindar. Gusar itu bukan berarti langsung takut. Tapi biasanya kalau Pak Jul mendengar orang yang suka kasar, berkata kasar, ya udah dihindari. Mendingan jangan mendekati orang-orang yang berkata kasar. Orang-orang yang suka berkata kasar itu berarti dia belum bisa mengendalikan emosi. Dia masih anak-anak, belum dewasa. Jadi kontrol terhadap mulut, terhadap hati, terhadap pikirannya itu masih kurang. Seperti itu. Jadi jawaban 8 itu tadi adalah yang G. Kemudian yang terakhir adalah buatlah 4 bait gurindam tentang nasihat. Nah, ini silahkan dibuat sendiri ya. Saya rasa mengenai syarat, struktur dan ciri kan sudah dijelaskan di depan. Silahkan kalian bisa membuat sendiri sesuai dengan kreativitas kita. Pak Jul contohkan mengenai pantun nasihat, gurindam nasihat. Hidup ini singkat dan tak pernah menunggu. Jangan disiakan dengan hanya termangu. Contoh lagi, kebaikan dan kesabaran jadi teman sejati. Bijaklah dalam tindakan agar suka hati. Jadi agar bahagia, carilah teman sejati yang memiliki kebaikan dan kesabaran. Seperti itu. Yang perlu dicatat adalah bahwa dalam sebuah gurindam itu harus ada kalimat 1 dan kalimat kedua. Di dalam satu bait itu harus ada hubungan sebab akibat. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.